Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana persiapan timnas Indonesia jelang menghadapi dua laga uji coba di FIFA Matchday bulan September nanti ya. Dimana kita tahu bahwa sudah ada kabar beberapa hari ke belakang calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday nanti yaitu adalah Kuwait dan juga Lebanon, tetapi Kuwait mereka membatalkan pertandingan uji coba melawan Indonesia ya, yang awalnya memang tidak tahu kenapa alasannya, tetapi baru-baru ini banyak beredar di media sosial bahwa ternyata Kuwait itu membatalkan pertandingan melawan Indonesia karena mereka menggantinya dengan pertandingan melawan Suriah ya di FIFA Matchday bulan September nanti. Itu sudah ada postingannya di akun Federasi Sepak Bolanya Suriah gitu. Jadi Kuwait lebih memilih melawan negara sesama Timur Tengah lainnya, itu yaitu Suriah, ketimbang menghadapi Indonesia gitu. Yang tadinya ketum PSSI itu menganggap bahwa mungkin ini ada isu internal, tetapi ternyata ya bukan juga mungkin ya, karena Kuwait akhirnya tetap menggelar pertandingan FIFA Matchday di bulan September menghadapi Suriah. Nah, lalu setelah itu PSSI berjanji kan setelah batalnya Kuwait ini, PSSI akan bergerak mencari penggantinya untuk FIFA Matchday pada September nanti 1-2 hari setelah kabar Kuwait itu. Dan akhirnya PSSI mengumumkan bahwa pengganti dari Kuwait itu adalah China Taipei ya. Kita tahu China Taipei ini secara peringkat tentu sangat jauh di bawah Indonesia ya. Begitupun juga secara kualitas. Bukan berarti menganggap remeh China Taipei gitu. Tetapi memang ya, jika tujuan kita, timnas kita di laga uji coba September ini untuk round 4, tentu ya persiapannya harus lebih lebih keras lagi gitu. Kalaupun mau nyari lawan, ya nyari lawan yang tipe-tipenya mirip dengan calon-calon lawan kita di round 4 nanti ya, mirip dengan Arab Saudi, mirip dengan Irak gitu, seperti itu. Dan ya mungkin karena panik juga, tinggal nunggu beberapa hari lagi pertandingan melawan Kuwait tiba-tiba batal, jadi ya nyari negara yang mungkin bisa untuk segera siap gitu menggantikan Kuwait. Ya itu mungkin China Taipei itu tadi. China Taipei ini peringkatnya saat ini berada di peringkat 172, sementara Indonesia berada di peringkat 118 ya. Tentu sangat jomplang sekali, sangat jauh. Iya, nanti mungkin pertandingan melawan China Taipei ini sebetulnya tidak berharap menang atau apa ya, tetapi lebih ke bagaimana tim pelatih ini meracik strategi plan A, B, C, D dan sebagainya untuk mempersiapkan nanti ketika round 4 seperti itu. Jadi ketika melawan China Taipei ini bisa jadi ajang mencoba-coba formasi, pemain dan yang lainnya ya, strategi gitu. Ya tapi kalaupun kalah juga kebangetan sih sebetulnya. Dan kalaupun nanti kalah ya peringkat Indonesia bakal turun juga, karena ini akan mempengaruhi peringkat FIFA gitu. Lalu setelah itu akan menghadapi Lebanon ya. Nah tentu jika melihat persiapan timnas Indonesia dibandingkan dengan calon-calon lawannya di round 4, ya mereka lebih baik dibandingkan dengan Indonesia gitu. Dibandingkan dengan Irak, oke lah masih berimbang itu, karena Irak pun juga sempat ada kabar bahwa timnas Irak ini kebingungan mencari lawan di FIFA Matchday September ini, sehingga mereka akhirnya mengikuti salah satu turnamen yang diselenggarakan di Thailand, yaitu Kings Cup ya, di negara Thailand. Nah, yang lebih ngeri itu adalah Arab Saudi ya. Mereka bener-bener persiapannya
ya bisa dibilang sangat-sangat berniat gitu. Mereka tidak ingin melepaskan kesempatan mereka untuk kembali lolos ke Piala Dunia edisi 2026 ini. Walaupun ketika mereka ditunjuk sebagai tuan rumah itu banyak sekali faktor X dan yang menimbulkan beberapa pertanyaan dan tanda tanya, tetapi walaupun mereka nanti bermain sebagai tuan rumah, tetap mereka saat ini sedang TC di Eropa dan mereka melakukan uji coba dengan negara-negara Eropa gitu, dan itu bermain tandang loh mereka. Ya, padahal kita tahu bahwa mereka nanti bermain di kandang gitu. Di round 4 ini sebagai tuan rumah. Mereka akan menghadapi Makedonia Utara. Lalu juga akan menghadapi Republik Ceko. Ya, tentu negara-negara ini mereka pernah mengejutkan Eropa dan dunia ya, dua negara ini. Makedonia waktu di Euro 2020 juga cukup mengejutkan. Lalu Republik Ceko lah, kita tahu para pemain timnas dari Republik Ceko ini tersebar ya pemainnya di liga-liga Eropa, di liga-liga top Eropa gitu. Jadi benar-benar Arab Saudi ini mereka mempersiapkan dengan sangat serius gitu untuk menghadapi round keempat ini. Ya memang kita juga optimis, ya pasti saya juga optimis sebagai fans timnas Indonesia, karena juga kita pernah mengalahkan Arab Saudi dengan pelatih mereka yang sama gitu ya, Herve Renard. Tapi pelatih kita saat itu berbeda, Coach Shin Tae-yong. Walaupun pernah kita kalahkan, pastinya mereka berbenah gitu ya, si Arab Saudi ini. Apalagi mereka setelah dinyatakan lolos ke round 4 di bulan Juli kemarin, mereka juga mengikuti melakukan serangkaian beberapa pertandingan uji coba, dan mereka juga mengikuti salah satu turnamen di Amerika Utara, yaitu CONCACAF Gold Cup atau Piala Emasnya CONCACAF ya. Mereka menjadi tim undangan dan mengikuti turnamen tersebut, lolos ke babak gugur gitu. Mereka kalah dari Meksiko kalau tidak salah ya. Dan ya itu tentu pengalaman yang berharga bagi mereka, sekaligus mereka menguji kekuatan tim mereka juga menjelang persiapan round keempat nanti. Pasti mereka habis-habisan gitu selain mereka menjadi tuan rumah. Nah itu setelah itu mereka TC di Eropa dan ya akan menghadapi dua negara itu tadi. Sementara kita bermain kandang, dan tentu kemarin ada berita Kuwait batal, tiba-tiba diganti dengan Cina Taipei. Ya sudahlah gitu, mau gimana lagi, kita tidak berharap lebih juga sebagai fans timnas Indonesia, karena waktu itu sempat ada kabar ditawari bermain uji coba di FIFA Matchday September menghadapi Rusia di Rusia. Nggak tahu kenapa PSSI atau federasi menolak itu ya. Mungkin teman-teman sudah tahu kenapa PSSI menolak itu ya, pastilah sudah tahu jawabannya karena apa gitu. Nah justru sekarang Rusia ini akhirnya sudah mendapatkan lawan, ya salah satunya peserta di babak round 4 juga, yaitu Qatar ya, dan juga Yordania. Nah tentu sayang sekali ini benar-benar kita lewatkan tawaran dari Rusia ini, apalagi kita nanti akan bermain tandang di round keempat. Nah itu sebetulnya ketika Rusia menawarkan ini bisa menjadi bisa menjadi tolak ukur juga gitu bagi timnas Indonesia sebelum nanti tempur benar-benar habis-habisan di round keempat. Ya tetapi balik lagi ya, tentu keputusan sudah ada di federasi, dan ya sudah, nanti kita lihat di dua pertandingan itu seperti apa. Dan pastinya ini adalah pekan terakhir para pemain bermain di klub sebelum nantinya mereka akan bergabung ke timnas ya. Dan kita juga akan melihat di akhir pekan ini ada beberapa pemain timnas yang akan tampil bersama klubnya, dan tentu di bawah kemarin yang lagi viral gempuran para pemain kita yang bergabung dengan klub Liga Indonesia, Tom Hai, Eleanor Renders juga. Ya entah siapa
lagi yang akan bergabung, kita tidak tahu ya. Apalagi Miss Hilhurst juga saat ini statusnya dia tidak tahu juga, digantung sama klubnya FC Twente ya, karena dia sepertinya memang pengen pindah gitu, tetapi ya nggak tahu juga sampai saat ini kabarnya seperti apa. Mungkin dia tidak ada yang berminat gitu kepada Miss Hilhurst ini. Jadi nanti kita akan lihat di akhir pekan ini beberapa pemain timnas kita performanya seperti apa di klub sebelum nanti bergabung bersama timnas ya. Tentu malam ini ada derby Indonesia di Serie A. Bang Jai akan menghadapi Emil ya, Sassuolo menghadapi Cremonese. Lalu pada hari Minggu besok di Eredivisie tentu ada derby Indonesia juga, di mana Justin Hamner bersama Fortuna Sittard akan menghadapi Nijmegen Calvin Verdong ya. Lalu Kevin Dix di Bundesliga akan menghadapi Stuttgart. Lalu siapa lagi ya? Nathan Willem akan menghadapi Jong Utrecht di akhir pekan ini. Dan ya itu, sisanya siapa lagi? Ragnar Oratmangun juga akan bermain. Kemarin akhirnya sudah diberi kesempatan lagi bermain ya bersama klubnya Dender. Lalu Pelopessi juga, walaupun saat ini sedang gencar Pelopessi ini dikaitkan dengan ya salah satu klub di Liga Indonesia juga gitu, tetapi kita tunggu nanti kabar kedepannya itu ya. Dan juga mungkin Buriram, Sandy Walsh dan juga Sen Patinama akan menghadapi laga juga di akhir pekan ini di Liga Thailand itu. Nah, kita akan lihat bagaimana performa para pemain kita ya, tentu selain di Liga Indonesia Super League, para pemain abroad juga patut kita pantau gitu sebelum nanti mereka bergabung. Tentunya harapannya jangan sampai ada pemain yang cedera ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.